Puskesmas Cibulan gitu ya, yang di Puskesmas Cibulan, yang kebetulan hari ini sedang melaksanakan vaksinasi di SMA 1 Cisarua. Nah, barangkali sebagai bahan evaluasi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu Dokter terkait masalah vaksinasi, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Informasinya seperti apa? Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, apa sih vaksin itu Bu? Vaksin itu isinya adalah vaksin itu sebenarnya ada dua macam ya. Ada virus yang dimatikan, ada virus yang dilemahkan. Sebenarnya vaksin itu udah banyak ya, yang sudah mulai kita pakai gitu. Yang kalau bayi harus divaksin ya, ada BCG, DPT, polio gitu. Vaksin itu adalah satu cairan yang disuntikan, ada juga yang disuntikan, ada juga yang ditetes di mulutnya, yang fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit tertentu. Udah banyak nih di negara kita penyakit yang berhasil bisa dibilang dihilangkan ya oleh vaksin. Misalnya polio, kita udah nggak pernah lagi ya ngedengar ada pasien yang polio, karena setiap bayi sekarang udah wajib divaksin polio kan. DPT itu untuk difteri, pertusis, tetanus. Biasanya itu kayak anak-anak bayi ya. Kalau yang awal kayak misalkan DPT gitu. Iya betul, itu vaksin juga sama. Nah, vaksin COVID-19 ini sebetulnya sama juga fungsinya. Isinya pun sama, virus yang dimatikan. Tapi sasarannya bukan bayi lagi, karena si virus ini kebetulan menyerangnya hampir seluruh lapisan masyarakat ya, nggak mandang umur, nggak mandang ini. Dan ini juga penyakitnya masih baru. Jadi kita sedang berusaha nih untuk mengakhiri pandemi ini dengan cara salah satunya ikhtiarnya dengan vaksin ini. Gitu. Nah, untuk ini Bu, untuk vaksin yang disuntikan tadi, itu vaksin apa Bu? Mereknya maksudnya? Ya. Mereknya Sinovac. Sinovac. Iya. Oke. Karena memang vaksin itu yang digunakan di negara kita ya. Iya. Yang sampai sebenarnya di negara kita yang direncanakan sama pemerintah ada 3 merek. Sinovac, AstraZeneca, sama saya lupa ada satu lagi apa gitu, tapi ada 3 macam. Nah, yang paling banyak pemerintah pesan itu memang Sinovac ya. Oke, berarti ya vaksin yang digunakan itu vaksin Sinovac. Nah, terus gini, setelah divaksin itu ada nggak indikasi efek samping misalkan? Sebetulnya tidak ada satupun obat atau vaksin yang dinyatakan aman 100% gitu ya. Pasti ada efek sampingnya. Cuman karena vaksin ini baru, jadi belum bisa dibuktikan secara ilmiah kalau memang efek samping vaksin ini, efek samping vaksin ini itu gitu. Jadi pengalaman yang sudah vaksin Sinovac ini efek sampingnya hanya ringan, paling berkisar, ada sih yang demam tapi 1 hari gitu. Rata-rata efek sampingnya hanya pusing, mual, demam, udah itu aja. Sampai sekarang belum pernah ada efek samping. Berarti tidak ada efek samping yang berat gitu yang ya. Berat ya setelah divaksin. Tidak ada efek samping yang berat. Jadi tidak ada efek samping yang benar-benar berat gitu. Hanya efek samping ringan, normal biasa ya. Terus yang keempat itu, nah, orang-orang yang seperti apa yang tidak bisa divaksin? Oke. Untuk vaksin COVID-19 ini sasarannya adalah semua masyarakat yang usianya di atas 18 tahun. Sasarannya diutamakan tenaga kesehatan, para pelayan publik seperti TNI, Polri, guru, semua tenaga ASN, dan lansia. Itu yang diprioritaskan sekarang. Itu lansia ada batasan usia loh? Di atas 59 tahun. Di atas 59 tahun sampai ke atasnya itu boleh? Iya, asalkan tidak ada komorbid yang berat ya. Jadi maksudnya yang disuntikan itu lansia sehat, bukan lansia yang misalnya dia stroke, tidak bisa jalan gitu. Yang seperti itu tidak direkomendasikan untuk divaksin. Tapi yang divaksin adalah yang lansia sehat. Ada kriteria-kriterianya, diantaranya
dia tidak punya lebih dari 5 komorbid. Jadi maksudnya tidak ada 5 penyakit. Komorbid itu seperti hipertensi, jantung, diabetes, ginjal dan lain-lain lah. Terus dia masih bisa jalan kurang lebih 10 meter tanpa ngos-ngosan. Jadi ada kriteria-kriterianya. Ketika lansia akan divaksin, nanti di screening lagi sama petugas kesehatan. Berarti tidak serta-merta setiap masyarakat bisa divaksin. Betul. Jadi ada tahapannya, ada pemeriksaan dulu, dicek darah dulu. Betul. Apakah layak atau tidak untuk menerima vaksin. Kalau ternyata memang hasil daripada pemeriksaan awal direkomendasikan untuk tidak divaksin, berarti tidak dipaksakan untuk divaksin. Iya. Nah, kalau untuk usia anak SMA, berarti itu belum termasuk sasaran untuk vaksin COVID-19 ini. Oh. Belum ya, bukan berarti tidak akan divaksin. Untuk saat ini masih diteliti efeknya terhadap golongan usia 18 tahun ke bawah. Gitu. Apabila sudah dinyatakan aman, tidak menutup kemungkinan kalau nanti di bawah 18 tahun bahkan anak-anak pun direkomendasikan untuk divaksin. Tapi sampai saat ini belum direkomendasikan untuk di atas 18 tahun. Oke. Jadi untuk siswa-siswi SMA yang memang istilahnya usianya belum menginjak 18 tahun itu belum bisa divaksin ya. Belum menjadi sasaran untuk divaksin, tetapi usia 18 ke atas tentu dengan proses pemeriksaan terlebih dahulu itulah orang-orang yang memang menjadi sasaran utama untuk divaksin. Begitu. Terus Bu, ini kan vaksin ini kan ada 2 kali ya? Iya betul. 2 kali. Nah pertama, untuk yang pertama itu seperti apa dan yang keduanya seperti apa? Jadi gini, kenapa harus 2 kali gitu? Vaksin yang pertama itu disuntikan untuk merangsang pembentukan antibodi. Jadi di badan kita itu ada yang namanya sel memori. Ketika ada musuh datang, kan vaksin COVID-19 itu isinya virus yang sudah dimatikan, tapi dia tetap dideteksi sama badan kita sebagai virus. Jadi kita anggaplah musuh nih gitu ya. Ketika masuk ke dalam badan kita itu ada yang namanya sel memori dan dia akan mengenali si virusnya. Ketika dosis pertama badan kita baru mengenali si musuhnya ini. Nah ketika dosis yang kedua sel memorinya akan mulai bekerja sehingga tentara kita udah siap untuk perang nih. Jadi ketika ada musuh kita persiapan dulu Bu. Iya, jadi siap-siap dulu gitu. Nah nanti ketika udah masuk dosis yang kedua, tentaranya udah siap, udah tinggal dilawan tuh musuhnya. Kekebalan maksimal akan terbentuk 14 hari setelah dosis kedua. Kekebalan maksimal. Jadi makanya dosis pertama itu bukan berarti belum apa-apa, sudah kenal badan kita nih sama virusnya, tapi daya tahan tubuhnya belum maksimal. Iya, maksudnya belum dipersenjatai lah. Sudah gitu. kenal tapi sudah siap perang tapi belum dipersenjatai. Betul. Seperti itu kali. Kurang lebih gitu lah ya. Analoginya lah seperti itu. Nah ini Bu, satu lagi nih. Untuk orang-orang yang seusia sasaran divaksin, itu kan katanya ada beberapa juga yang tidak boleh seperti penyakit asma. Iya. Apalagi Bu, selain asma? Jadi memang rekomendasinya berubah-ubah ya. Waktu awal memang pasien asma tidak boleh, pasien darah tinggi tidak boleh, tapi ya itu kita nih di dunia ini memang sekarang sedang melakukan istilahnya penelitian besar-besaran lah gitu ya. Kan di seluruh dunia disuntikan vaksin yang sama. Akhirnya dikeluarkanlah rekomendasi yang baru. Nah, rekomendasi yang terbaru yang tidak boleh divaksin itu hanya yang tekanan darahnya ketika akan divaksin di atas 180/100. Yang kedua itu pasien yang punya penyakit autoimun. Terus yang ketiga adalah pasien yang mempunyai penyakit ginjal kronis dalam kondisi akut. Selain itu boleh divaksin. Jadi cukup jelas tadi penjelasan dari Dr. Nurul terkait masalah vaksinasi ini. Jadi pada intinya vaksin ini kan banyak berseliweran informasi di masyarakat yang simpang siur. Makanya saya tanyakan langsung kepada ahlinya. Jadi intinya vaksin ini tidak menimbulkan efek samping yang begitu berat, paling hanya sebatas efek samping ringan-ringan saja. Dan tentu
vaksin ini kan sudah melalui ujian dan kajian terlebih dahulu, makanya sudah siap layak untuk digunakan. Ya, demikian informasi terkait masalah vaksinasi COVID-19 ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang positif buat masyarakat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi tidak ada lagi informasi yang simpang siur. Ya. Terima kasih Ibu atas informasinya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.